Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, kembali lagi menjumpai Anda. Dan topik kita pada hari ini berjudul Sampai Bertemu Saat Rapture atau Pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering mendengar orang berbicara ketika ada teman, ada saudara, ada kerabat meninggal dunia. Dan kebetulan orang yang meninggal dunia itu orang Kristen. Mereka berkata seperti ini: "Selamat jalan saudaraku, sampai jumpa di Yerusalem baru." Nah, setelah saya dengar kata ini, saya pikir-pikir, apa betul orang yang mengucapkan kata atau kalimat tersebut mengerti sampai bertemu atau sampai jumpa di Yerusalem baru? Di mana sebenarnya Yerusalem baru itu? Apa maksudnya dengan kata-kata Yerusalem baru? Mengapa Yerusalem baru selalu dikaitkan dengan kematian? Saudara, kalimat ini terdengar rohani, tetapi kebenarannya diragukan. Mungkin orang mendengar kalimat ini dari orang lain, dan sumbernya mungkin mereka dengar dari pendeta mereka. Nah, kalau seorang pendeta mengajar sesuatu yang salah, kemudian kesalahan itu diteruskan, maka lingkaran kesalahan itu menjadi membesar. Ungkapan yang terkenal berkata seperti ini: dusta yang dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Saudara, makanya perlu sekali akal budi dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan mengikut yang buta-buta gitu ya. Mengikut yang bodoh-bodoh, bukan seperti itu. Gunakan akal budimu. Matius 22 ayat 37 sampai 38 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi yang pertama, cara untuk mencintai Tuhan itu cintai Tuhan dengan hati, dengan segenap hati. Lalu mencintai Tuhan yang kedua, cara mencintai Tuhan itu cintai Tuhan dengan jiwa, dengan emosimu, dengan kehendakmu, dengan perasaanmu. Lalu yang ketiga, cara mencintai Tuhan itu dengan otak, pikiran, dan akal budi. Jadi mencintai Tuhan, gunakan kepintaranmu, gunakan pikiranmu, gunakan otakmu. Mereka yang kurang suka berpikir ketika mencintai Tuhan, mereka itu mudah sekali disesatkan. Saudara, saya pernah menulis tentang masalah rapture atau pengangkatan. Anda bisa menemukan tulisan saya di Facebook saya, Hastings Wanda. Ya, saya sudah menulis mengenai masalah itu, menjelaskan apa yang dimaksud dengan rapture atau parousia atau second coming atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu yang sering kali kita dengar, populer, disampaikan mungkin oleh orang lain, hamba Tuhan lain, engkau pernah mendengarnya, membaca tulisan, sebenarnya terjadi dalam dua tahap. Jadi jangan bingung umat Tuhan ya. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali selalu menunjuk kepada rapture. Pada saat rapture terjadi, pengangkatan gereja, Tuhan Yesus mengangkat jemaatnya, mengangkat gerejanya. Begitu ya. Jadi terus yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua disebut parousia. Supaya gampang, saya membagi seperti ini. Rapture itu pengangkatan gereja, lalu kedatangan Yesus yang kedua disebut parousia. Jadi ini sebenarnya tahap-tahap kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Saya percaya meskipun terlambat atau lama, atau engkau berpikir kok tidak datang-datang, tapi saya percaya sesuai dengan kebenaran Alkitab, Yesus pasti datang. Nah, dalam kedatangan Yesus itu ada dua tahap yang terjadi. Tahap pertama, Yesus datang hanya sampai di awan-awan, itu untuk mengangkat gereja.
Tahap pertama untuk gereja, untuk jemaat. Lalu tahap yang kedua, Yesus datang benar-benar kakinya menginjak bumi. Datang di Yerusalem. Itu akan datang bersama gereja. Jadi tahap yang pertama menyangkut kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu untuk gereja, untuk jemaat. Jemaat diangkat bertemu dengan Yesus di angkasa. Jadi Yesus tidak turun ke bumi ini, kakinya tidak menyentuh bumi. Lalu tahap yang kedua, yaitu datang bersama dengan gereja. Saat itulah kakinya menyentuh bumi, yaitu datang di Yerusalem. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kedatangan Tuhan Yesus itu, jadi Anda harus benar-benar paham gitu ya. Kalau membaca Alkitab, jangan sampai terkacaukan ketika orang berbicara mengenai kedatangan Yesus. Nah, kita akan lihat di sini mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tahap yang pertama 1 Tesalonika 4, 15 sampai 17. Saya bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi hal-hal yang penting mengenai rapture, mengenai pengangkatan gereja. 1, kita yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Jadi semua orang yang meninggal di dalam Tuhan akan mendahului kita. Yang kedua di situ. Jadi saya bacakan, mereka yang meninggal di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Tadi sudah dibaca. Orang yang hidup, yang ketiga, orang yang hidup dan yang mati akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yang keempat, rapture akan terjadi pada saat parousia, pada saat Yesus datang yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 15 sampai 17. Lalu terjadilah yang nomor 5, pertemuan dengan Tuhan terjadi selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Perhatikan penjelasan Paulus di ayat tersebut. Orang yang mati dan orang yang hidup akan mengalami rapture, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ayat ini sangat jelas sekali menulis tentang pertemuan orang yang hidup dan orang yang mati yang dibangkitkan. Lalu dari mana informasi mengenai Yerusalem baru? Orang katakan ketika ada orang Kristen meninggal sampai bertemu kembali di Yerusalem baru. Ini ucapan yang ngawur, ini ucapan yang salah dan tidak alkitabiah. Jangan teruskan hal-hal yang tidak alkitabiah, karena akan membuat orang lain tersesat. Kalau engkau dengung-dengungkan terus, sampaikan informasi yang salah itu, maka sebuah dusta akan terus dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Saya sudah sering katakan Alkitab adalah ukuran tertinggi, wahyu yang final dan absolut. Semua pengajaran iman dan praktik beriman kita harus bersumber dari Alkitab. Yerusalem baru itu fakta yang jauh sekali. Itu finalisasi dari rencana Allah, kota yang kudus yang akan menggantikan semua kemuliaan manusia yang fana. Ada banyak sekali sejarah yang akan terjadi sebelum tiba pada finalisasi rencana kekal Allah. Jadi jauh sekali, nggak usah ngomong yang terlalu jauh, itu masih di awan-awan itu, Yerusalem baru. Kita harus stick atau kita harus berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Jadi saudara, kalau saya bertanya sampai bertemu kembali di Yerusalem baru, saya tanya kepada saudara, lalu di mana Yerusalem baru? Apa maksud kamu mengatakan seperti itu? Tentu saja pertanyaan ini akan sulit dijawab. Maka gunakanlah akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Pakai otakmu, kemampuan berpikirmu untuk memahami kehendak Tuhan. Dan apa maksud Tuhan melalui firman-Nya.
pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tahap yang pertama atau rapture, akan terjadi reuni antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, yang bangkit di dalam Tuhan. Jadi inilah reuni. Kalau engkau ingin mau bertemu atau engkau ingin mengalami reuni dengan saudaramu yang sudah meninggal di dalam Tuhan, maka reuni itu akan terjadi pada saat rapture. Jadi kalau ada orang Kristen yang meninggal, yang engkau tahu dia meninggal di dalam Tuhan, engkau tahu orang itu sudah percaya kepada Tuhan, engkau akan katakan kepada dia, bro, sis, selamat jalan sampai bertemu saat rapture ya. Ini ucapannya Alkitabiah karena pengajaran Alkitab mendukungnya. Lalu rapture itu sebenarnya terjadi dalam dua hal ya, dua bentuk. Yang pertama, visible, bisa dilihat. Ini terjadi secara fisik. Orang mati bangkit dan bersama dengan orang yang masih hidup saat Yesus datang, maka mereka akan diangkat bertemu dengan Yesus yang mereka kasihi. Jadi visible ini kelihatan, ini menunjuk kepada orang percaya. Lalu bentuk yang kedua, invisible, tidak bisa dilihat. Secara fisik akan terjadi kebingungan besar dalam sejarah manusia karena banyak orang yang hilang tetapi tidak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa orang-orang yang hilang ini diculik misalnya oleh alien. Tiba-tiba saja orang pergi. Rapture memang artinya diculik atau diangkat tiba-tiba. Peristiwa ini akan terjadi dengan sekejap. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya jelas saudara. Kedatangan Kristus tahap pertama di udara sebelum masa kesusahan disebut rapture. Lalu yang kedua, kedatangan Kristus tahap kedua di bumi sesudah masa kesusahan disebut parousia. Ya, kita nanti akan lihat lebih dalam lagi ayat-ayatnya. Rapture itu adalah kedatangan Yesus untuk orang percaya, untuk kita. Ya, jadi pertama kalinya saat rapture itu kita bertemu muka dengan Yesus yang kita kasihi. Pada saat rapture, engkau dan saya, kalau engkau sudah diselamatkan Tuhan, engkau akan bertemu dengan pribadi yang paling engkau kasihi, pribadi yang namanya selalu kita banggakan di dalam hidup ini. Rapture tidak pernah disinggung dan ditulis atau disinggung oleh penulis-penulis di dalam perjanjian lama. Tapi rapture dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dengar, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi, Yesus dengan jelas berkata, Yesus sendiri berkata, aku akan datang. Kalimat ini berbentuk present tense. Lalu Yesus sendiri mengatakan, nomor 2, aku akan menyediakan tempat. Dan nomor 3, Yesus sendiri mengatakan, aku akan membawa kamu. Pernyataan Yesus ini membuat kita mengerti sebelum kerajaan 1000 tahun dinyatakan atau sebelum millennial kingdom itu terjadi, maka peristiwa rapture itu akan terjadi lebih dahulu. Saya Pendeta Wanda Dumais, saya menyampaikannya dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing.